Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP IT Alfitiah, Pekanbaru Riau. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Ustadz Sony Dewantara. Beliau adalah guru PJOK di SMP IT Alfitiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz Sony? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya, Ustadz Sony ya. Oke, dah. Nah, nanti saat pembelajaran saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ustadz Sony, baik di luar maupun di dalam kelas ya, Ustadz Sony ya. Iya. Nah, adapun tujuan yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ustadz lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi. Ini dilakukan adalah agar nanti sebagai persiapan awal sebelum nantinya saya mengamati Ustadz Sony saat melakukan pembelajaran di kelas. Nah, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran kepada siswa yang lebih baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Ustadz Sony yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz. Boleh ya Ustadz Sony ya? Baik Ustadz. Nah, yang pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran nih Ustadz. Apa tujuan yang ingin Ustadz capai pada pembelajaran PJOK nantinya Ustadz? Oke, baik. Tujuan pembelajaran dalam PJOK ini ada 3 poin. Yang pertama tentang sikap, itu peserta didik memiliki rasa ingin tahu tentang tanggung jawab disiplin selama proses pembelajaran terhadap kejujuran, kepercayaan diri terhadap dan terhadap permainan bola kecil, serta pantang menyerah dalam segala hal apapun, baik itu berpikir kritis maupun berkreasi dalam segala sesuatu yang dalam hal permainan bola kecil ini. Yang kedua itu pengetahuan. Mereka itu dalam peserta didik dapat memahami bagaimana definisi, sejarah, serta sifat-sifat dalam permainan bola kecil. Kedua itu peserta didik dapat memahami gerak dalam permainan bola kecil. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana tentang gerak dalam permainan bola kecil. Yang ketiga itu keterampilan, yaitu bagaimana peserta didik memiliki keterampilan gerak dalam variasi permainan bola kecil. Kedua, peserta didik memiliki keterampilan mengkombinasikan gerak dasar dalam permainan bola kecil. Ketiga, peserta memiliki keterampilan variasi gerak dan permainan bola kecil. Itu ya. Baik, berarti tujuan pembelajaran yang ingin bisa capai pada pembelajaran PJOK besok itu berkaitan dengan permainan bola kecil ya, dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik Ustadz Sony, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ustadz capai pada saat kita melakukan observasi besok Ustadz Sony? Yaitu mengamati, mengaplikasikan serta mengaplikasikan dalam konsep duniawi serta ukhrawi, yaitu menjelaskan bagaimana siswa tersebut dapat menyimpulkan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait permainan bola kecil, serta peserta didik dalam kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum mereka ketahui gitu. Berarti area pengembangannya itu terkait dengan mengamati dan mengaplikasikan dari kegiatan bola kecil tadi ya Ustadz Sony ya. Nah, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ustadz terapkan saat pembelajaran PJOK nantinya?
baik itu strateginya seperti apa, model pembelajarannya seperti apa, kemudian media yang digunakan itu seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, metode yang ingin digunakan itu mereka menggunakan berbagai membagi beberapa kelompok. Nanti setelah materi yang telah diberikan itu dibagi, mereka akan mempraktekkan tentang gerakan-gerakan pada permainan bola kecil. Nah, selanjutnya itu bahannya itu mereka bisa menggunakan laptop, yaitu melakukan presentasi. Terus kalau di luar lapangan itu ada bahan itu net, bola box serta bulat dan stopwatch. Baik, jadi strategi yang dilakukannya itu adalah strategi apa nih Sasoni? Strateginya apakah dengan praktek atau dengan lebih banyak ke praktik sih. Lebih ke praktiknya ya Sasoni ya. Karena kita materi itu sekitar 10 menit, setelah itu kita lebih banyak praktek di lapangan. Bagaimana siswa itu dapat memahami materi yang telah disampaikan serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kira-kira kapan nih Sasoni melaksanakan pembelajarannya itu, di hari apa, tanggal berapa, kapan waktunya gitu? Insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu itu pada pukul 10.50 waktu sampai 12 Rabu, berarti tanggal 6 itu ya? Tanggal 6 Desember 2023 pada pukul 10 ya? 10.50 sampai menjelang zuhur ya. Baik Ustaz Roni, insya Allah gitu ya, di hari Rabu nanti saya akan datang ke kelas gitu ya, dan ke lapangan olahraga untuk melakukan supervisi pembelajaran dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi dalam rangka untuk melaksanakan observasi di kelas yang Bapak ajar gitu ya, untuk melaksanakan percakapan. Nanti selanjutnya setelah nanti melaksanakan observasi di kelas, maka nanti ada kelanjutan percakapan yaitu tentang pasca observasi yang Sasoni ya. Nah, baik Sasoni, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, kira-kira ini apa Sasoni yang bisa Ustaz ambil, yang bisa dapatkan dalam percakapan kita pada sore hari ini? Dan percakapan ini untuk menguatkan lagi guru untuk memahami materi yang akan disampaikan kepada murid-murid besok, terus supaya tidak kaku dalam melakukan presentasi. Baik, demikian percakapan pra-observasi kita pada hari ini. Sampai bertemu di hari Rabu pada saat diobservasi dan pada saat pasca-observasi. Terima kasih Sasoni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pra-observasi pada sore hari ini. Ketemu lagi pada hari Rabu 6 Desember 2023 bertepatan dengan pukul 10:50 WIB pada kegiatan observasi dan pasca observasi di kegiatan observasi supervisi kelas pada pembelajaran PJOK. Saya Triwiyanti, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya? Hari ini kita akan mengambil nilai ujian praktek PJOK, yaitu yang kuat bawah, ada yang awal servis bawah. Kesempatan yang ini
mulai. Mari kita buka dengan membaca basmalah dan doa mau belajar. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Abada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sebelum kita mulai Jadi nilai ujian praktek ini kalau misalnya rendah nanti bisa ditambahkan dengan nilai yang lain, tapi maksimalkan semuanya nilai ujian prakteknya tinggi. Dari pahami. Nah, tadi yang pertama dulu mengambil nilai itu Ikhwan sedikit, jadi yang awal bisa pemanasan dulu. Aku sakit perut loh. Aku sakit tenggorokan. Kamu mimpin di sini ya. Tangan dulu. Tangannya. Gerak. Satu. Basah kok dorong. Udah woi, jangan jalan lagi. Bagian tangan-tangannya. Yang di belakang bentang tangannya. Bisa tidak? Alian, hadap kanan. Tuh. Tangan-tangannya. Yang kanan geser. Jangan tangannya tuh. Belajar kali. Apa? Yang enggak diangkat. Buat. Jadi. Balik kanan. Hadap kiri. Gerak. Hadap kiri, gerak. Dah. Alhamdulillah. Udah mulai cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini masuk ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Baca, woi, baca. 3 kalau yang Iwan ketika sertifikat itu masuk sekali maka itu sudah diambil nilainya, tidak sampai 3 kali. Jadi kalau misalnya sekali, kalau yang awal kalau misalnya sekali gagal, lanjut yang kedua, setelah itu kalau yang awal ada yang 180 75. Ini kena satu. Baik, yang Ahwat boleh pemanasan di pinggir lapangan. Maksudnya di bola di lapangan. Habis apa? Habis umai. Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Triwiyanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP ITA Alfitiah Kota Pekanbaru. Kali ini saya masih ditemani oleh teman saya Ustadz Sony Dewantara sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Baik, Assalamualaikum Ustadz Sony, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik ya Ustadz Sony ya. Baik Ustadz Sony, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Ustadz Sony terkait dengan jalannya proses observasi pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, dalam rangka untuk mengevaluasi sejauh mana yang sudah Ustadz lakukan. Bisa ya Ustadz Sony? Baik Ustadz Sony, pertanyaan yang pertama nih Ustadz Sony, bagaimana perasaan Ustadz setelah diobservasi terkait dengan pembelajaran yang Ustadz ajarkan saat pembelajaran PJOK kemarin Ustadz Sony? Alhamdulillah, karena ada observasi ini bisa membuat saya lebih memaksimal lagi penyampaian materi kepada anak-anak dan bisa mengkoreksi apa saja kekurangan yang ada pada diri anak dalam mengajari
siswa-siswi di SMP ITIA Al-Fitiyah ini. Baik, Ustaz Sony, berarti senang lah ya gitu ya ketika di observasi bisa memberikan evaluasi terkait dengan pembelajaran yang akan Ustaz ajarkan selanjutnya. Baik, Ustaz bisa diceritakan kembali nggak Ustaz terkait area pengembangan pembelajaran yang ingin Ustaz capai pada pra observasi kemarin? Baik, area pengembangan yang ingin dicapai itu ingin meningkatkan lagi mutu dan karakter kepada murid-murid dan meningkatkan lagi minat bakat dia, di mana kemampuan mereka dalam melakukan suatu kegiatan olahraga gitu ya. Jadi kita di olahraga ini untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang mana bisanya gitu, misalnya di bidang voli, kasti atau dan lain-lainnya ya. Baik, berarti memang ini terkait tentang minat dan bakat dia di bidang olahraga itu terkait di bidang mana ya, berarti dalam hal keterampilannya ya Ustaz Sony ya. Baik Ustaz Sony. Nah, terkait dengan pengembangan area ini tentu kan ada langkah-langkah gitu ya, tahapan-tahapan yang Ustaz lakukan dalam pembelajaran kemarin. Kira-kira langkah-langkah yang sudah Ustaz lakukan itu seperti apa dalam pembelajaran kemarin? Baik, langkah-langkah yang sudah Anda lakukan itu, pertama itu menyampaikan materi dulu sekitar 10 menit kepada siswa-siswi tersebut. Setelah itu baru setelah materi kita ajari, habis itu langsung turun ke lapangan mempraktekkan ini. Jadi satu hari itu materi 10 menit, selebihnya praktek. Setelah praktek minggu depannya baru kita ngambil nilai. Baik, luar biasa ya Ustaz Sony ya. Nah, menurut Ustaz Sony nih sejauh mana area pengembangan yang sudah Ustaz sampaikan itu apakah sudah tercapai? Kalau sekarang baru setengah mungkin yang tercapai ya. Jadi nanti kedepannya nanti akan memaksimalkan lagi dalam penyampaian materi-materi yang notabene mereka masih, beberapa murid itu masih ada yang mungkin lupa atau belum memahami materi tersebut. Baik Ustaz Sony. Nah, kira-kira nih menurut Ustaz apa ya kendala-kendala dan hambatan yang Ustaz rasakan saat proses pembelajaran? Kendala-kendalanya itu baik kalau dari segi olahraga itu fasilitas ya. Alat-alat olahraga itu sangat minim kali gitu ya. Jadi kalau misalnya contohnya di bola kaki, itu tuh bola kaki itu sebenarnya kalau misalnya lengkap full tuh minimal ada 5 bola itu. Tapi kalau misalnya satu bola yang kita pakai itu tuh tidak maksimal pada anak belajar gitu. Nah, dan habis itu lapangan juga itu yang kendala. Baik, menurut Ustaz nih, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mungkin kurang komunikasinya dari guru-guru sebelumnya atau dari unitnya sendiri mungkin. Jadi mungkin kan unit mungkin sudah mengajukan beberapa alat olahraga, tapi mungkin dari yayasan ataupun mungkin harus dipertanyakan lagi. Kira-kira menurut Ustaz nih, apa yang bisa Ustaz lakukan terkait dengan kendala yang sedang Ustaz hadapi dalam pembelajaran video OKM? Tentu kan untuk supaya berlangsungnya pembelajaran itu dengan baik, pasti dengan banyaknya kendala yang kita hadapi, pasti Ustaz punya cara apa sih yang bisa Ustaz lakukan untuk mengurangi kendala-kendala yang ada sama Ustaz? Ya, kalau untuk cara yang plan A plan B-nya itu misalnya kalau misalnya di peralatan di sekolah, di kantor misalkan kurang memadai, jadi kepada ada beberapa siswa-siswi yang mempunyai bola itu mungkin anak bisa
memanfaatkan dulu ya. Memanfaatkan itu maksudnya itu meminjam bola itu untuk langsung mereka untuk belajar olahraga gitu. Contohnya di kelas 7 kelas 8 ini kan ada beberapa ada bola voli atau bola kaki ya. Nah, jadi di kantor hanya seandainya ada misalnya 2 bola. Kalau di kelas 7 kelas 8 kelas 9 ada misalnya ada 3 bola. Nah, 3 bola tuh dikumpulkan jadi satu. Jadi itu bisa untuk menopang siswa-siswi untuk belajar bagaimana mereka melakukan service atau sebagai passing yang belum mereka ketahui. Banyak kan anak tengok yang siswa-siswi ini dalam olahraga itu memang terlalu lemah gitu. Dia terlalu lemah sekali karena dari fisik mereka pun ya tahu kadang tenaga untuk melakukan suatu pukulan atau apa tuh mereka masih kurang karena mereka belum dari awal sampai akhir itu mungkin belum kurangnya waktu mungkin waktu dalam jam pelajaran. Terus mungkin di ekstrakurikuler mungkin udah ada, tapi kan di ekstrakurikuler itu sebenarnya mereka harusnya lebih dalam lagi untuk mengembangkan minat bakat mereka. Tapi kalau anak tengok di lapangan hanya sekedar kayak bermain gitu aja. Jadi ekstrakurikuler itu ambil bola langsung main gitu. Tapi untuk pelatih atau ustaz-ustazah yang lain untuk membimbing olahraga tersebut mungkin kalau di volley mungkin berjalan ya. Tapi kalau di bola kaki mungkin Ustaz Zainal ya kan. Tapi di Ustaz Zainal kadang masuk kadang enggak gitu. Jadi kekurangan di situ ya. Jadi siswa yang kelas 7 8 kadang mereka banyak Ustaz, kenapa kami tidak dilatih kayak gini Ustaz? Kenapa kami tidak diajari tentang passing? Bagaimana kami tidak diajari tentang fisik kami untuk menambah daya tubuh kami agar lebih kuat lagi gitu. Jadi kan misalnya jadi kan setiap alur kita olahraga kan pertama itu kan kita harus ada stretching ya supaya agar terhindar dari kendala cedera yang sangat fatal gitu. Jadi setelah stretching, pemanasan, ingin baru kita masuk materi dasar dulu itu kita mau meningkatkan dulu daya tahan tubuh mereka gitu. Contohnya yang mereka sprint, sit up, push up itu untuk meningkatkan daya tahan. Itu memang solusi yang akan Ustaz Sony lakukan itu yang pertama adalah bagaimana memang menggunakan bola-bola yang ada oleh anak-anak gitu ya, dipakai untuk menghadapi kendala-kendala yang di lapangan. Kemudian kendala masalah waktu berarti Ustaz Sony akan lebih maksimalkannya di kegiatan ekskul gitu ya, bisa seperti itu. Baik. Apalagi kan sekarang ini kan dua lokal sekali ngajar. Jadi kan 25 50 banding 1 itu kan lumayan juga. Berarti memang dimaksimalkan seperti itu ya Ustaz Sony ya. Baik Ustaz Sony, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ustaz berikan. Kita masih ditunggu nih Ustaz Sony untuk cerita-cerita selanjutnya tentang proses pembelajaran yang akan Ustaz Sony kembangkan terkait dengan pembelajaran di kehidupan. Baik Ustaz Sony, sebelum kita tutup ya Ustaz Sony, kira-kira kapan Ustaz Sony akan melakukan rencana perubahan-perubahan untuk pembelajaran kehidupan yang lebih baik ke depannya? Mungkin melakukan perubahan itu mungkin di semester depan. Semester depan kita akan membenahi. Jadi berarti di mana siswa ini di mana kurangnya, di mana yang misalnya kekurangnya kita tingkatkan lagi, kalau yang kemampuan yang kita maksimalkan lagi. Insyaallah ya, luar biasa Ustaz Sony. Kita tunggu ya cerita perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan pembelajaran kita ke depannya bisa lebih baik dan apa yang sudah Ustaz Sony rencanakan terrealisasikan sehingga sesuai dengan yang Ustaz katakan tadi bahwasanya bagaimana memang tujuan pembelajaran itu nantinya bisa tercapai, bagaimana siswa senang gitu ya, kemudian apa yang dicapai siswa terrealisasikan gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan buat kita semuanya, Allah panjangkan umurnya dan menjadi guru-guru yang senantiasa ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz Sony, terima kasih atas waktu yang diberikan gitu ya. Mudah-mudahan
percakapan kita tidak hanya sampai di sini, bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bangun dan bukalah matamu, saatnya